Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, pembahasan kita dalam Katekismus New City pertanyaan yang 21 dengan bunyi pertanyaan, penebus seperti apakah yang dibutuhkan umat manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan, jawaban buat kita adalah penebus yang manusia sejati dan Allah yang sejati. Nah, di sini alasannya mengapa harus manusia yang sejati dan Allah yang sejati, ya. Penebus datang ke dalam dunia sebagai manusia sejati adalah untuk menjadi sama dengan manusia, untuk merasakan setiap penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Dan mengapa dia harus Allah yang sejati? Supaya untuk mentaati hukum Taurat dengan sempurna, dan dia menjadi korban yang sempurna untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan Katekismus New City yang ke-21 ini, penebus seperti apakah yang dibutuhkan oleh umat manusia, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, penebus yang dibutuhkan oleh umat manusia sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, ya. Terkhususnya dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, ya, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penebus yang manusia sejati, yang Allah yang sejati itu, dia bukan datang tiba-tiba datang. Tentunya tidak, sebab sebelum kedatangannya dia sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama jauh sebelum kedatangannya. Sehingga Yesaya mengatakan dalam pasal 9 ayat yang ke-6, sebab seorang putra telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahu, dan seterusnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Yesus Kristus sebelum kedatangnya ke dalam dunia sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Ya, kemudian apa tujuan Tuhan dinubuatkan dalam perjanjian lama? Tujuannya itu untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dia menyatakan janjinya, ya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang dijanjikannya 2000 tahun yang lalu dinyatakan, ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu ketika dijanjikan dalam perjanjian lama, diwujud nyatakan dalam bentuk rupa manusia, supaya manusia dapat mengenal Allah yang sejati itu. Sebab ketika Allah hanya berdiam di sorga, manusia tidak mungkin dapat menggapai Allah. Karena Allah itu sempurna, Allah itu tak terjangkau. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, dia menjelma menjadi manusia, supaya manusia dapat mengenalnya. Dan apa tujuan Allah menjelma menjadi manusia? Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 34, firman Tuhan berkata, Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang juga telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tujuan Yesus menjadi manusia untuk mati bagi setiap orang yang berdosa. Dan dia dikatakan firman Tuhan, dia menjadi pembela bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Dulunya kita menjadi seteru Allah, dulunya kita berdosa, dulunya kita jauh dari Allah. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dia menyelamatkan hidup kita. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit kalahkan maut, dan dia naik ke surga, dan dia menjadi pembela bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bersyukur karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan cemas, karena Yesus yang membela kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah katekismus pada kesempatan sore hari ini memberkati kita, menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.